Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, walaupun Iya, walaupun ada 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 berapa orang, berapa orang 40 orangan ya, hadir semua. Nggak, maksudnya kita nanti hasil ini akan direkam aja, nanti rekamannya kita share aja di grup. Sambil menunggu rekan-rekan kita mungkin ada gangguan sinyal ataupun mungkin lagi di perjalanan. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini pertama kali kita mengadakan lagi ya pertemuan tatap muka virtual ya MGMP Sebrayon 7 Kabupaten Lebak, mata pelajaran matematika yang hanya bisa kita lakukan di virtual ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait informasi ya. Informasi untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas dan PJJ tahun ajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya ingin menyampaikan informasi ya yang nanti mungkin bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing, karena kemarin ketika saya mengikuti BIMTEK ya, BIMTEK SPMI ya di Hotel Ratu Serang. Di sini kita membicarakan tentang bagaimana teknis penyusunan KTSP sampai ke dokumen 1 dan sampai ke dokumen 2. Dokumen 2 itu adalah tanggung jawab dari guru-guru mata pelajaran ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini mesti kita ketahui bahwa masa pandemi COVID-19 ini masih terasa ya, dan sampai pada hari ini yang terpapar COVID-19 ini semakin banyak, sehingga yang dibutuhkan oleh kita sebagai pendidik yaitu harus mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita, karena fungsinya kita di sekolah adalah melayani anak ya. Terkait itu pembelajaran yang akan digunakan ini adalah harus ada pembelajaran tatap muka ya, walaupun tatap mukanya tatap muka terbatas. Bapak Ibu saya hormati, kenapa hal ini kita lakukan? Tatap muka terbatas ini salah satunya cara ya pelayanan terhadap siswa ya, yang kali ini banyak sekali kasus-kasus dari pembelajaran seperti saat ini ya, yang sebelum-sebelumnya yang full online dan sebagainya. Ini banyak sekali anak-anak yang DO gitu, yang drop out, yang putus di tengah jalan, ada yang bekerja, ada yang sampai menikah. Ya, salah satunya mungkin persiapan kita ya tidak begitu matang, sehingga anak-anak akan merasakan jenuh, sehingga pada akhirnya sekolah itu hanya tidak diprioritaskan, padahal pada usia-usia tersebut itu seharusnya sekolah atau belajar itu diprioritaskan. Hal ini ada perubahan pola ya, ada perubahan pola kehidupan anak ya, pola hidup anaknya juga berubah, sehingga salah satunya anak merasa sekolah secara online atau sekolah secara PJJ yang kurang optimal, itu yang akhirnya mengakibatkan anak kita menjadi putus sekolah. Nah, dari latar belakang itu, mari kita sama-sama ya untuk menghadapi pembelajaran ya tahun ajaran 2021-2022, supaya kasus-kasus tersebut tidak kita temui lagi atau kita tekan sekecil mungkin, sehingga tidak akan muncul kasus-kasus yang pada saat ini semakin tinggi tingkat dropout siswa, khususnya di SMP.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan hasil dari BINTEK ya, BINTEK SPMI ya, Sistem Penjaminan Mutu Internal ya, salah satunya adalah penyusunan KTSP ya. Kebetulan saya di situ ikut serta ya, dilakukan 3 hari dari tanggal 21 sampai 23 di Serang, tepatnya di Hotel Ratu. Ini membicarakan tentang bagaimana kita menyusun pola pembelajaran masa pandemi saat ini, khususnya untuk tahun ajaran 2021-2022. Link materi bisa Bapak Ibu dapatkan hasil rendik itu ya, rencana pendidikan 2021 itu di link yang saya sampaikan di slide ya Bapak Ibu. Itu salah satunya adalah kalender pendidikan. Salah satunya adalah kalender pendidikan untuk tahun ajaran 2021-2022 ya. Nah, dari hasil kesepakatan hasil BIMTEK kemarin, hasil rendik kemarin, salah satunya yang pertama adalah di sini Bapak Ibu kurikulum yang disepakati adalah jumlah jam pelajaran itu tetap mengacu ke standar nasional pendidikan ya. Artinya apa? Artinya struktur yang kurikulum yang kita gunakan ya. Ini nanti Bapak Ibu khususnya guru mata pelajaran yang merangkap menjadi Wakasek kurikulum, ini salah satunya adalah tetap kita mengacu kepada standar nasional pendidikan ya. Contoh misalkan kurikulum yang sudah kita laksanakan ya. Contoh misalkan pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam, terus bahasa Indonesia 6 jam, PPKN 3 jam, matematika yang mata pelajaran yang kita ampuh 5 jam gitu ya, yang seperti itu. Nah, jadi sama ya, struktur kurikulumnya itu disesuaikan. Nah, namun ya kurikulum yang disepakati ya Bapak Ibu, kurikulum yang disepakati KIKD-nya itu adalah kurikulum darurat Bapak Ibu. Ya. Perbedaan kurikulum darurat dengan kurikulum K13 biasa ya, kan ada 3 kurikulum yang ditawarkan oleh pemerintah. Yang pertama kurikulum 2013, ada kurikulum darurat dan ada kurikulum mandiri ya. Kurikulum 2013 itu kurikulum yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang dulu kita dapatkan ya. Contoh misalkan KIKD-nya KD kelas 7 untuk matematika 12. Kalau di kurikulum darurat itu hanya 8 ya, 8 KD kelas 7. Untuk kurikulum mandiri itu dikembangkan oleh sekolah ya. Kurikulum darurat ini udah disepakati oleh Menteri ya, udah menjadi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk kita di lingkungan Kabupaten Lebak yang digunakan adalah kurikulum darurat. Artinya KIKD-nya Bapak Ibu yang sudah pada kemarin ya, tahun-tahun kemarin itu sudah mendapatkan. Kalaupun misalkan belum mendapatkan, nanti saya akan share KIKD yang harus dilaksanakan di sekolah. Nah, selain itu juga di sini kita ada 2 pilihan untuk pola pembelajaran. Ada pola pembelajarannya itu adalah dari tatap muka, tapi tatap mukanya terbatas Bapak Ibu ya. Di mana tatap muka terbatas itu salah satunya mungkin siswa tidak boleh dari 18 orang atau 18 peserta didik di dalam satu ruangan. Ya, seperti itu. Terus juga waktu yang ditentukannya juga ya. Kalau pembelajaran normal kita itu pada saat belajar normal itu 1 minggu ya, 1 minggu itu full ya kita tatap muka ya. Jadi anak-anak ke sekolah itu selama 6 hari ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk tatap muka terbatas, mungkin tidak setiap hari ya, karena tadi itu setiap rombel itu tidak seluruhnya masuk. Jadi misal contoh dibagi 2 ya, seperti itu ya, jadi tidak semuanya masuk, sehingga kemungkinan kita tidak mungkin 6 hari
ya anak tatap muka. Salah satu anak ya, anak atau tingkatan. Ya, tapi kalau gurunya ya pasti kita 1 minggu full ya. Ya. Nah, salah satunya adalah sekolah diperbolehkan untuk menambah 2 JPA. Ini udah sama ya, sesuai dengan biasanya KTSP tahun-tahun sebelumnya juga, yaitu menambahkan muatan lokal yang sudah diperdakan. Kebetulan muatan lokal kita untuk Kabupaten Lebak ini sudah sama, yaitu bahasa Sunda ya. Nah, untuk sekolah-sekolah yang swasta di kita boleh ditambahkan lagi ya, atau boleh saja, tapi mungkin tidak masuk ke muatan lokal kemuatan lokal yang diperdakan. Contohnya misalkan di lingkungan kita ada sekolah SMP Plus misalkan ya, ada salah satu tambahannya seperti itu. Tapi intinya untuk sekolah kita mayoritasnya sama, yaitu menambahkan 2 JP-nya itu adalah muatan lokal. Seperti itu. Terus berikutnya untuk muatan kurikulum ya. Di sini kita akan bahas tentang pola pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Pola pembelajaran yang dilakukan oleh kita nanti untuk persiapan pembelajaran tahun ajaran baru, ini ada 2 pola pembelajaran yang ditawarkan ya, yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pola pembelajaran tatap muka terbatas ya. Ada pola pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, baik itu secara daring PJJ-nya ya, atau secara luring. Artinya pola pembelajarannya itu nanti disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Terus yang berikutnya berdasarkan Kalpendik per minggu ya. Di sini tersedia maksimal 6 hari efektif ya. 6 hari efektif seperti yang kita lakukan ya, Senin sampai Sabtu ya. Jadi kemungkinan tidak ada lagi di sini 6 hari ya, biasanya 6 hari ya, seperti itu. Adapun fasilitas pembelajaran dalam bentuk pembelajaran tatap muka untuk setiap level ditetapkan minimal 2 hari efektif per minggu. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada juga banyak pertanyaan. Jadi kita pembuatan jadwal untuk setiap tingkatan ya, setiap tingkatan itu minimal 2 hari efektif per minggu. Jadi anak itu minimal 2 hari tatap muka ya, 2 hari tatap muka dalam 1 minggu ya, minimal Bapak Ibu. Kalau misalkan bikin 3 hari ya boleh, karena minimalnya 2 hari. Jadi kalau misalkan tatap mukanya setiap tingkat atau setiap anak cuma 1 hari efektif itu tidak boleh. Jadi minimal 2 hari efektif atau 2 hari ya, 2 hari tatap muka per minggunya ya. Seperti itu. Kalau misalkan mau 3 hari ya silakan ya. 4 hari silakan, asal penjadwalannya disesuaikan ya. Itu seperti itu. Karena kita memiliki maksimal 6 hari ya, maksimal 6 hari efektif seperti itu ya. Selanjutnya siswa difasilitasi dengan alternatif lain. Nah, ya, yaitu PJJ dan PJJ daring dan PJJ maupun PJJ luring, atau jadi silakan diserahkan kepada sekolah masing-masing ya. Selama masa transisi sehari berdurasi minimal ya, minimal 4 JP ya, 4 JP. Nah, berbeda dengan situasi normal. Pada saat normal kita kan 1 JP-nya 40 menit. Nah, untuk saat ini karena kondisinya adalah kondisi pandemi, maka 1 JP-nya itu kita buat 30 menit ya. Seperti itu. Jumlah siswa yang mengikuti PTM 18 orang per rombel ya. Nah, saya akan bahas tentang 2 hari efektif per minggu. Nah, ini menjadi banyak yang menjadikan pertanyaan. Maksudnya apa 2 hari efektif per minggu itu? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika misalkan contoh sekolah saya SMP 7 Cibeber. Nah, sekolah saya secara normal itu memiliki 6 rombel ya, memiliki 6 rombel. Rombel tingkat 7 atau tingkat pertama adalah 7A dan 7B.
rombel tingkat kedua atau kelas 8 itu 8A dan 8B. 9 juga sama 9A dan 9B. Jadi keseluruhannya adalah 6 rombel. Nah, anak-anak itu satu rombelnya itu ya di saya itu paling maksimal 33 atau 32. Ambil secara bulatnya kita misalkan 30. Satu rombelnya 30 ya. Terus karena 6 rombel jadi kalau rata-ratanya 30 kan berarti 3 kali 6 misalkan gitu ya. Jadi 180 peserta didik. Nah, pada saat normal mungkin tidak masalah, tetapi kalau saat seperti ini ke 180 siswa semuanya ke sekolah itu kepenuhan. Ya, karena ada aturan bahwa jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka itu 18 orang per rombel. Nah, bagaimana saya mensiasatinya? Mensiasatinya kelas 7A kita bagi 2. Kelas 7B kita bagi 2. 8A juga bagi 2, 8B juga bagi 2, 9A bagi 2, 9B juga jadi 2. Jadi seluruhnya rombelnya itu jadi ada 12. Ya. Nah, karena setiap tatap muka ya karena setiap tatap muka kalau kita lihat di tatap muka ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena misalkan tatap mukanya itu kita buat tidak setiap hari, terus ada aturan juga setiap satu rombel itu 18 orang, ya. Jadi kita bagi 2, itu seperti itu. Jadi kalau saya di sekolah ya, di sekolah kami itu kita coba buatkan tatap mukanya 3 hari. Ya, tatap mukanya 3 hari, kelas 7 kita buat misalkan contoh seperti ini. Kan kelas 7 dibagi 2. Jadi ada kelas 7A1, ada kelas 7A2. Ya, gitu seperti itu. Terus ada kelas 8A1, kelas 7B1, ada kelas 7B2. Begitu juga sama kelas 8A1, 8A2, 8B1, 8B2 dan seterusnya ya. Nah, untuk mengantisipasi itu saya buat jadwal dalam 1 minggu itu setiap anak atau setiap rombel yang sudah dibagi tadi itu dibagi 3 hari tatap muka ya. Jadi setiap rombelnya itu 3 hari tatap muka ya. Nah, kita buat misalkan seperti itu. Ya, contoh misalkan 1 hari kita buat buat menjadi kan karena durasi minimal 4 JP, saya buat misalkan 6 JP lah. Saya buat 6 JP. 6 JP setiap harinya. Jadi anak-anak itu kalau bagi 2 ya, anak-anak berapa tuh? Ada berapa? Minimal kalau 6 JP atau misalkan kita buat sama supaya semuanya masuk, saya buat setiap minggunya dalam 3 hari itu mata pelajaran bertemunya tatap muka itu 2 JP misalkan, 2 JP. Semuanya ada berapa? Semuanya itu ada 11 mata pelajaran ya. Jadi kalau 11 mata pelajaran itu berarti kali 2 JP berarti 22. Atau silakan dikembalikan ke sekolahnya ya. Dikembalikan ke sekolahnya. Contoh misalkan boleh saja seperti prakarya cuma 2 JP, 1 JP saja. Silakan itu dikembalikan kepada sekolahnya yang ngatur nanti. Yang terpenting adalah ada siswa tetap muka selama 1 minggunya itu minimal 2 hari, itu seperti itu. Nah, kita buat 3 hari, misalkan contohnya 3 hari kita buat, jadi misalkan hari Senin itu adalah ganjil, ya. Misalkan ganjil itu contoh seperti ini, 7A1, 7B1, 8A1, 8B1, 9A1, 9B1 tetap. Jadi ruangan yang digunakan 6 rombel setiap 3-nya itu. Dan berikutnya lagi kita buat lagi misalnya itu untuk
jadwal ganjilnya itu Senin, misalkan, terus Rabu, Jumat. Nah, itu yang ganjil. Terus kalau yang genapnya misalkan seperti ini, yang genapnya itu hari Selasa. Hari Selasa berarti genap. Berarti 7A2, 7B2, 8B 8A2, 8B2, 9A2, 9B2. Nah, seperti itu. Itu untuk hari Selasa, Kamis, Sabtu, seperti itu. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi anak-anak di pelayanannya itu sama. Nah, seperti itu. Jadwalnya untuk guru tetap seminggu gitu. Jadwalnya seminggu. Ya, cuman mungkin untuk siswanya itu tatap mukanya 3 hari efektif saja setiap minggunya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, itu untuk muatan kurikulum di kita sebagai contoh saja seperti itu. Nah, untuk sesuai dengan struktur kurikulumnya, misalkan matematika itu sesuai dengan struktur kurikulumnya adalah 5 JP, ya, 5 JP. Sedangkan tatap muka dalam 1 minggu misalkan kebagian 2 JP, berarti sisanya 3 JP, ya. 3 JP itu sisanya, 3 JP itu Bapak Ibu kita buat, ya. Kita buat jadwal untuk PJJ, ya, baik itu silahkan dengan teknisnya daring ataupun luring. Jadi 3 JP-nya itu dilayani oleh daring atau luring atau sisanya, ya. Contoh misalkan PPKN kan 3 JP seluruhnya sesuai dengan struktur kurikulum. Tetapi misalkan di jadwal tatap muka itu hanya 1 JP, ya, 1 JP, berarti sisanya 2 JP-nya PJJ, seperti itu. Atau silakan saja misalkan PPKN 2 JP untuk tatap mukanya, berarti sisanya 1 jamnya itu, 1 JP-nya itu PJJ, ya, seperti itu, ya. Atau silahkan kepada Bapak Ibu, ya. Yang terpenting anak ada tatap muka, ya, supaya tidak ada lost connect, tidak ada lost connect lagi dengan siswa, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk muatan kurikulum. Oke. Berikutnya adalah untuk pengembangan diri, tetap, ya, pengembangan diri itu diserahkan ke sekolah masing-masing, ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu di sekolah sebagai informasi saja sebagai kepada semua guru bahwa nilai karakter yang ditetapkan oleh biasa nilai sikap, ya, oleh Kabupaten Lebak, berarti wajibnya adalah di sini ada disiplin dan cinta lingkungan untuk di sosialnya, untuk di spiritualnya itu berdoa dan memberi salam, itu saja. Adapun selebihnya itu silahkan dikembangkan oleh sekolahnya, ya, untuk karakternya, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini adalah format, ya. Format format apa di sini? Berkali jumlah JP. Oh, ini Prota, ya, ini format Prota, ya. Di sini kalau Bapak Ibu, karena Prota dan Promes itu disusun oleh MGMP Kabupaten, ya, Bapak Ibu bisa lihat di kemarin yang linknya sudah saya sampaikan, yaitu bisa dilihat di situ, ya. Di sini formatnya ada seperti ini Bapak Ibu, ada nomor, ya, ada nomor, ada KD, ya. KD-nya itu udah disesuaikan Bapak Ibu, itu KD pada kurikulum darurat, dan ada jumlah JP-nya. Nah, di sini ada pola pembelajaran Bapak Ibu. Pola pembelajaran itu PTM dan PJJ, ya. Tadi Bapak Ibu di sini sengaja sama saya di draft-nya itu dikosongkan, ya Bapak Ibu. Draft-nya itu dikosongkan. Di sini Ibu Bapak yang mengisinya, ya. Contoh misalkan KD yang KD 3.1, KD 3.1 dan 4.1 misalkan. Jumlah JP-nya semuanya 20 jam. Jumlah JP-nya 20 JP. Tatap mukanya misalkan cuma berapa? Cuma 5, ya. Tatap mukanya cuma 5, berarti sisanya PJJ-nya 15 JP, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan jumlah JP-nya di sini, ya.
Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat RPP disesuaikan dengan yang ini, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, itu saja mungkin. Terus yang kedua, yang berikutnya ada di Promes ya, program semester atau prosem ya, program semester. Program semester itu turunan dari prota ya, sama intinya sama seperti itu. Ya cuman saya sampaikan itu adalah di matrik ya, dimatrikan, sehingga silakan Bapak Ibu di situ ada pembelajarannya, silakan itu tetap muka, PJJ, penggunaan JP-nya itu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan Kalpendik ya. Kalpendik Bapak Ibu tanggal 12, 13, 14 kita melakukan MPLS ya. Terus kelas 8 dan kelas 9-nya karakter building ya, seperti itu. Terus ada orientasi itu kelas 8 9 bisa diisi tentang manajemen kelas, prokes dan moda belajar. Terus bagi raport semester 1 tanggal 18 Desember 2001, bagi raport semester 2 maksudnya ini ya 18 Juni 2002 ya. Itu nanti pedoman pelaksanaan PLS mudah-mudahan nanti di Dinas Pendidikan itu sudah mengeluarkan. Seperti itu ya. Nah, adapun Bapak Ibu bisa mengembangkan silabus ya, bisa mengembangkan silabus sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Itu ada identitas mapel, identitas sekolah, KIKD, materi pokok, kegiatan pembelajaran ya. Kalau tidak salah saya sudah, kalau di kelas 7 ya, kebetulan saya menyusun kelas 7 untuk kurikulum darurat di Kabupaten Lebak. Untuk matematika itu sudah dicontohkan seperti itu ya. Itu sebagai contoh saja, silahkan dikembangkan oleh Bapak Ibu ya. Seperti itu. RPP juga ya. Silakan Bapak Ibu RPP sesuai dengan ada dua pilihan. RPP pengembangan yang disesuaikan sesuai dengan nomor Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Yang lengkap itu RPP yang lengkap, boleh juga menggunakan RPP sesuai dengan surat edaran menteri ya, atau RPP yang disederhanakan seperti itu ya. Nah, untuk penilaian pilihan harian, PTS, PAT itu diserahkan ya, mau polanya daring atau polanya tetap muka, ini diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Itu saja Bapak Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Adi, Pak Nanai, Bu Is, kalau ada pertanyaan terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas dan PJJ. Ya, untuk materi ya, untuk silabus, untuk prota, promes itu bisa dilihat di yang kemarin, link kemarin ya Bapak Ibu. Di sana ada, saya akan coba lagi lihat. Ya Pak Adi, mangga. Assalamualaikum Pak Jul. Ya mangga Pak. Enggak, saya cuma mau minta diulang saja tadi yang penilaian sosial dan spiritual ya. Sikap ya. Sikap sosial dan spiritual. Ya. Tadi saya untuk yang sosial itu apa aja ya tadi ya, yang yang diharapkan oleh kabupaten itu? Cuma Oke. dua ya? Ya, cuma dua. Kalau yang sosial itu disiplin dan peduli atau cinta lingkungan. Peduli garis miring cinta lingkungan. Disiplin, peduli. Ya, disiplin dan peduli. Pedulinya itu lebih cenderung ke cinta lingkungan. Kalau spiritual hanya berdoa dan memberi salam. Berdoa dan memberi salam. Iya, itu. Jadi nanti silakan. Itu yang sama kabupaten saja ya berarti ya? Iya, wajibnya itu. Jadi setiap sekolah munculkan itu. Tapi sekolah silakan menambah. Iya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ejo. Iya, sama-sama. Ada lagi? Pak Nanai, Bu Is? Nah, Bapak Ibu ini kita
Apa namanya Mangga? Apa namanya Mangga? Ente dilajengkeun we, terus sip lah sip. Oke. Oke. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu di sini yang dibagikan kepada Bapak Ibu ya di sini ada kami menyusun itu di kabupaten itu hanya ini Bapak Ibu hanya prota saja dan promes ya di sini. Jadi ini silahkan diganti covernya, disesuaikan. Jadi Bapak Ibu hanya menyusun silabus dan RPP-nya ya, silabus dan RPP-nya silahkan seperti itu. Kita coba misalkan ya, saya matikan dulu. Nah, itu ada pilihan ya Bapak Ibu. Nah di sini ada kalpendik nih ya, ada materi. Nah di sini ada materi ya. Saya ambil contoh kelas 7 ya, kelas 7 di sini. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ada cover kalpendik. Ini kalpendiknya ini udah disusun Bapak Ibu, sudah ada minggu efektif, hari belajar efektif, setiap bulannya sudah dihitung sama kita, terus ada rencana ya. Rincian pekan efektif ya, rincian pekan efektif semester 7, semester 8. Silakan saja Bapak Ibu kalau misalkan ada kesalahan dari saya silakan dikoreksi. Di sini adalah ada banyaknya pekan efektif, terus jenis kegiatan bisa dilengkapi di situ. Nah, di sini kita analisis ya. Kebetulan di sini disesuaikan dengan kurikulum KIKD-nya itu kurikulum darurat Bapak Ibu. Ini untuk kelas 7 ya. Saya ambil semester 1 itu 4 KD ya, 3.1 dan 4.1 sampai 3.4 dan 4.4 ya. Ini semester 1, ini adalah semester 2-nya untuk kelas 7 ya, seperti itu. Itu sudah dirincikan untuk rincian pembelajaran efektif. Ya, atau rincian pekan efektif. Berikutnya untuk protanya Bapak Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan, ya ini silakan ganti saja Bapak Ibu. Kurikulum kita berdasarkan kurikulum 2013 tapi yang darurat. Nah, di sini kita contoh di sini 3.1, 4.1 untuk pembelajaran tatap muka terbatasnya. Ini kan jumlahnya seluruhnya 20 JP ya. Nah, ini kita tinggal bagi saja tatap mukanya ada berapa, PJJ-nya berapa, tinggal dimasukkan ke sini. Seperti tadi. Seperti misalkan satu minggunya misalkan kita 2 JP, berarti sisanya 3 JP. Ini 20 JP itu berarti kalau tidak salah ini kalau kita baginya 23 ya, baginya 23 berarti berapa dah? 5. Jadi 4 minggu, 1 bulan ya, 4 minggu. Nah, berarti di sini misalkan 8 JP, sisanya di sini berapa gitu, seperti itu. PJJ-nya ya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau ini nanti diisi sama gurunya masing-masing. Terus berikutnya adalah program semester ya. Program semester di sini saya buatkan seperti ini ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, nah contoh di sini 20 JP itu ternyata kita 4 minggu nih. 4 minggu itu misalkan saya buat di sini misalkan 2/3 misalkan. Artinya 2/3 itu 2 jam tatap muka. Silakan mau teknisnya seperti apa silakan Bapak Ibu. 2 jam tatap muka, 3 jam PJJ. Ini sama juga 2/3 misalkan. Ini 2/3 dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Berarti untuk yang di sini ya, kalau yang tatap mukanya misalkan 2 JP berarti sisanya 3 JP. Jadi untuk KD 3.1 dan 4.1 ya, itu berarti tatap mukanya 2 kali 4 misalkan. 2 kali 4, 8.
yang PJJ-nya 3 ya, berarti 3 kali 4 12 ya. Jadi 12 tambah 8 20 seperti itu. Jadi ini alokasi waktu per KD-nya itu tidak akan rubah ya. Jadi kita rencanakan seperti itu. Ya, kalau saya lebih mudahnya seperti itu, 23 gitu ya. Atau boleh saja Bapak Ibu 32 misalkan. 32 berarti kalau 32 3-nya itu adalah milik PTM ya, berarti 3 kali 4 12. 2-nya milik PJJ. 2 kali 4 8. Berarti 12 PTM, 8 PJJ gitu. Seperti itu ya. Bapak Ibu, silakan kalau misalkan dari sini ya ada kurang kalau saya mau pakai yang seperti ini silakan saja, tetapi saya buatkan ininya seperti ini ya Bapak Ibu. Begitu juga untuk semester 2. Semester 2 sama, di sini saya contohkan juga KKM ya, kriteria, silakan Bapak Ibu, saya ambil hanya contoh saja. Ini disesuaikan di sekolahnya masing-masing ya. Berikutnya juga di sini ada silabus ya, silabus silakan ini silabusnya silabus masa darurat, saya buatkan seperti ini Bapak Ibu ya, silakan gunakan, atau misalkan kalau mau dilengkapi silakan dilengkapi ya Bapak Ibu. Ini secara Excel-nya seperti ini. Kalau mau doknya Bapak Ibu tinggal diklik aja doknya, nanti akan ini ya. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan doknya akan terlihat seperti itu. Silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Ya, kan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kami ya menyusun disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemarin itu kabupaten menginginkan di nilai karakter di sini ada berdoa dan mengucapkan salam, disiplin, cita lingkungan atau peduli ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan kalau ada di sekolahnya masing-masing ada mengembangkan nilai karakter yang lainnya, silakan tambahkan di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sumber belajarnya yang saya ambil seperti ini ya. Ini nanti disesuaikan saja dengan sekolah masing-masing, dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya. Ini silahkan di-download di link yang sudah diberikan ya di grup. Silahkan ada lagi pertanyaan? Kita udah lebih nih dari jam 2. Kalau tidak ada, kita tutup saja ya, Bapak Ibu. Semakin gelap nih. Ya, betul, boleh. Silakan Kang Adi, ada pertanyaan? Udah, insya Allah paham. Tapi yang file-file yang tadi yang dikirim di grup WhatsApp mungkin ya, Pak Idul? Iya betul, di grup WhatsApp itu hasil bintek kemarin juga saya kirim di grup, terus yang lengkapnya pun itu dikirim di grup. Ada linknya, tinggal di download saja sama Bapak Ibu. Kasih. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mari kita sama-sama ya berdiskusi. Nah, di sini saya mencoba untuk menyampaikan hasil dari bintek SPMI yang kemarin ya. Adapun misalkan tugas kita salah satunya adalah pengembangan RPP, ya nanti kita sama-sama lah mengembangkan RPP sama-sama ya, yang disesuaikan dengan karakter siswanya di sekolah masing-masing ya. Itu saya hanya bisa sampai ke Kalpendik karena disuruhnya ya kewajiban MGP, karena tugas dari seorang guru adalah salah satunya adalah mengembangkan RPP ya, seperti itu, dan silabusnya. Salah satunya ada Kalpendik juga, Prota atau Promes juga itu dikembangkan oleh guru. Tapi kemarin karena supaya menjadi acuan saja ya, supaya sama, jadi kita bikin Prota dan Promesnya itu sekabupaten seperti itu. Adapun misalkan silabus, silakan Bapak Ibu kembangkan lagi. Karena ini adalah untuk kebutuhan dokumen 2-3-nya ya, seperti itu untuk ATSP.
Itu saja, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.